Fans negeri tirai bambu melakukan berbagai aksi kurang suportif di mata penggemar Samurai Biru. Supporter negeri Panda memberi cemoohan tanpa henti saat para pemain Jepang menyanyikan lagu kebangsaan. Belum lagi sejumlah penggawa negeri Sakura mendapat sorotan laser. Salah satu serangan laser bahkan mengenai wajah sang kiper negeri matahari terbit, Zion Suzuki. Insiden lainnya terjadi saat pertandingan tim dengan Indonesia. Kagum dengan Indonesia, guys. Supporter Jepang, orang-orang Jepang. Selain merasakan kehangatan supporter Indonesia, fans Jepang juga merasa kagum dengan atmosfer yang diperlihatkan. Iya. Salah satunya ketika pendukung Indonesia membuat koreo bertema Godzilla. Ini. Supporter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini akan reaksi berita olahraga guys. Oke, langsung saja ke judul infonya guys. Terkejutnya media Jepang hormat ke fans Indonesia yang lebih ramah dibanding tempat lain. Keramahan Indonesia mulai menyebar di kawasan Asia guys. Supporter Jepang dikenal sebagai supporter yang paling ramah di dunia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, membuat para penggemar negeri matahari terbit mendapatkan respek besar. Terkecuali supporter Cina yang malah memperlakukan buruk para penggemar Jepang. Bukan dendam, supporter Nippon malah berjanji akan memperlakukan baik penggemar negeri tirai bambu. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Diperlakukan buruk saat bertandang ke Cina. Wah, ini bukan cuma Jepang saja guys ya yang diperlakukan buruk saat ke Cina. Supporter Indonesia kemarin juga diperlakukan buruk guys. Wah, Cina ini emang mintanya mau diapain ini? Timnas Jepang mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat bertandang ke Cina. Fans negeri tirai bambu melakukan berbagai aksi kurang suportif di mata penggemar Samurai Biru. Supporter negeri Panda memberi cemoohan tanpa henti saat para pemain Jepang menyanyikan lagu kebangsaan. Belum lagi sejumlah penggawa negeri Sakura mendapat sorotan laser. Salah satu serangan laser bahkan mengenai wajah sang kiper negeri matahari terbit, Zion Suzuki. Insiden lainnya terjadi saat pertandingan baru berjalan setengah jam. Salah satu fans negeri tirai bambu tiba-tiba masuk ke lapangan. Jangan kurang ajar supporter Cina guys ya. Berlari di tengah lapangan itu guys. Dan tadi juga menyorot pemain Jepang dengan laser itu. Wah. Dan berusaha memprovokasi kiper Parma tersebut. Tindakan kurang etis ini mendapat cecaran dari Hajime Moriyasu. Kami berharap semua orang akan berhenti mencemooh saat lagu kebangsaan dikumandangkan saat mewakili negara mereka. Lalu sinar laser dapat merusak mata dan bahkan memengaruhi kesehatan. Pastinya itu. Alhasil media negeri bahaya Sakura sekali dibuat sinar laser itu dengan guys ya. Tindakan semena-mena fans Cina. Bagaimana tidak, mereka menganggap supporter negeri tirai bambu sangat norak. Sebut saja media Football Zone yang mengupas tuntas aksi culas supporter Naga Merah. Selain itu, media lokal lainnya yakni Abema Times menyebut fans negeri Panda nggak sopan. Saat lagu kebangsaan dikumandangkan sebelum pertandingan, terjadi tindakan tidak sopan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat. Tulis laporan Abema Times. Media Nikkei Sports turut menyoroti aksi kurang sportif yang dilakukan fans Cina. Mereka menilai tindakan norak sepanjang laga menunjukkan tabiat warga negeri Panda yang sesungguhnya. Efek ejekan dari supporter Tiongkok selama Kimigayo berkumandang. Topik "Inilah wajah Tiongkok yang sesungguhnya" viral di X. Tulis media yang berpusat di Tokyo tersebut. Kemarahan warga Jepang. Kemarahan warga Perlakuan tak Jepang. terpuji fans Cina ini dinilai oleh supporter Jepang sebagai siasat licik. Pasalnya publik negeri tirai bambu sampai harus melakukan distraksi ke skuad Samurai Biru. Sayangnya skuad Panda tetap saja takluk dengan skor mencolok 1-3. Hasil buruk timnas Cina ini membuat para supporter Jepang senang bukan kepala. Selain itu, fans negeri Sakura juga sampai menyerukan fans Cina dihukum nggak boleh masuk stadion. Docomo selaku media Jepang bahkan menyarankan Cina sebaiknya nggak bermain di kandang. Cina tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan internasional. Mulai sekarang, laga kandang Cina seharusnya dimainkan di negara netral. Ya harus itu. Laporan Docomo. Kekesalan fans Samurai Biru juga berlanjut di unggahan Instagram resmi timnas Cina. Ribuan netizen Jepang membanjiri unggahan negeri matahari terbit.
Salah satu komentar yang nyelekit adalah saat fans Jepang meminta Cina belajar soal moral. Sebelum menonton sepak bola, timnas Cina harus mengajari fansnya tentang moral lebih dahulu. Tulis salah satu netizen. Kalau masih berharap dengan cara-cara kotor, maka timnas Anda tidak akan pernah menang sampai 1000 tahun lagi. Timpal yang lainnya. Menariknya, hujan komentar tersebut dibalas dengan positif oleh salah satu netizen Cina. Kami kalah dalam pertandingan sepak bola dan kami juga kalah sebagai manusia yang bermoral. Oh, ada netizen Cina yang komen begitu guys ya. Disambut hangat atmosfer luar biasa GBK. Disambut hangat pengalaman buruk di Cina GBK sama sekali Jepang. dirasakan Jepang saat bertamu ke Indonesia. Para penggawa Samurai Biru justru merasa sangat senang dengan sambutan luar biasa. Bahkan Yuto Nagatomo sampai terharu dan salut dengan jamuan dari masyarakat tanah air. Pemain veteran yang pernah berseragam Inter Milan ini pun lantas memuji Indonesia. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Tutur Nagatomo. Gak cuma pemain, pengakuan juga dilontarkan langsung oleh Haji Memoriyasu. Sang pelatih blak-blakan mengaku bahagia melihat atmosfer supporter Garuda yang begitu hebat. Saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini, terang Moriyasu. Dari sisi supporter, pasukan Nippon juga nggak henti-hentinya memberi pujian. Pasalnya, ribuan supporter Jepang merasa jauh lebih aman saat berada di Indonesia. Ya, Terbukti pasti. para fans militan Samurai Biru lebih bebas berekspresi. Bahkan ada momen ketika supporter Indonesia mengantarkan kepulangan Jepang dengan menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, Kontak oke. para fans Jepang sangat senang lantaran diperlakukan super baik. Supporter kedua kesebelasan terlihat sangat akrab bagaikan dengan saudara sendiri. Wah, Terbukti luar para biasa fans guys. Jepang juga memperlakukan Gelora Bung Karno sebagai stadion sendiri. Tampak seusai laga, para supporter membersihkan sampah-sampah di tribun stadion. Wah, Bahkan supporter Jepang tampak Jepang ini keren. Dia tidak buang sampah sembarangan. Dia pakai kantong sendiri, kantong sampah guys ya. membawa Luar biasa. kantong plastik sendiri. Alhasil publik tanah air pun juga merasa kagum dengan sikap baik yang ditunjukkan para Nippon. Sangat kagum sekali. Budaya kebersihan ini disebut sekaligus wujud menjunjung tinggi norma kesopanan di Indonesia. Kagum dengan Indonesia. Kagum dengan Indonesia guys. Supporter Jepang, orang-orang Jepang. Selain merasakan kehangatan supporter Indonesia, fans Jepang juga merasa kagum dengan atmosfer yang diperlihatkan. Iya, Salah satunya ketika pendukung Indonesia membuat koreo bertema Godzilla. ini. Supporter negeri matahari terbit terkesan dengan totalitas fans Indonesia. Sebuah mahakarya, saya menghormati Indonesia atas dukungannya yang penuh semangat. Dan saya juga bangga dengan tim Jepang yang tumbuh begitu kuat, hingga bisa dibandingkan dengan Godzilla, tulis supporter Jepang di X. Selain itu, para fans juga merasa merinding karena mendengar lagu Tanah Airku. Bahkan seorang supporter Jepang mengaku kalau ini adalah momen yang gak pernah dirinya temukan sebelumnya. Bahkan setelah kalah, para pemain tidak meninggalkan lapangan, tetapi berkumpul di tengah lapangan dan orang-orang Indonesia bernyanyi. Itu pemandangan yang luar biasa, tulis seorang fans Jepang di X. Kekaguman dari para supporter Samurai Biru ini juga menjadi topik pembicaraan hangat. Media Soccer Digest Japan takjub melihat supporter Indonesia yang tetap bertahan meskipun kalah. Bahkan setelah Hidema Samorita dan Yusei Sugawara mencetak gol ketiga dan keempat di babak kedua, hanya sedikit penggemar yang meninggalkan tempat duduk mereka. Sangat berbeda dengan stadion di Bahrain dan Arab Saudi, di mana tribun penonton kosong ketika waktu habis. Inilah Tulis bedanya Soccer dengan Digest. inilah bedanya Indonesia Selain dengan itu, media seperti Ho Chi Minh negara-negara juga lain, mengaku iri guys, dengan ya. totalitas supporter Indonesia. Bahkan Football News Japan juga menyebut suasana di GBK menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Oh, Jadi begitulah mantap. cerita supporter Jepang yang membedakan perlakuan supporter Indonesia dengan Cina. Oh, Ada iya. komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah. oke. Oke guys, begitulah ceritanya guys tentang supporter Jepang yang membedakan perlakuan supporter Indonesia dengan Cina guys ya. Supporter negeri matahari terbit ini dikenal punya keramahan yang luar biasa guys. Dengan cepat menyatu dari berbagai supporter di dunia guys ya. Mantap. Kedekatan supporter Indonesia dan Jepang sudah banyak diakui oleh banyak pihak guys. Wah, sudah banyak diakui langsung oleh banyak pihak guys. Mantap. Semoga guys ya supporter Cina kedepannya bisa memperbaiki diri lah.
jangan jahat begitu kepada tamu-tamunya, kepada orang-orang asing. Cina tuh harus tiru kita warga Indonesia yang ramah-ramah, menyapa orang asing dengan ramah, tidak menjelek-jelekan, tidak membuli, tidak mengkasari. Cina haruslah belajar dengan Indonesia, dengan keramahan Indonesia, orang-orang Indonesia. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.